Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iksan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Bang Dullah ya. Sehat ini mahal ternyata ya, luar Alhamdulillah. luar biasa. Ya, ya, Bang ya, Dullah, ya. bagaimana ini? Barusan saya habis baca ini, apakah tentang kekurangan orang-orang berintegritas ini bisa disiapkan atau ambil peran buat para pendengar setidaknya lah di rumah masing-masing? Nampaknya bikin pusing kepala nih soal integritas, kejujuran dan istiqomah dalam menjalankannya menjadi bagian yang kita bincang pagi ini karena urusan bansos saja. Barusan ya kita baca juga itu udah luar biasa, itu ada 603.000 rekening bansos yang terhubung dengan judi online, hampir 47,9 triliun cing. Innalillah. Itu sampai apa Bang Dullah, orang yang mau bikin mendapatkan rumah murah itu yang sedang ditingkatkan negara, banyak yang gagal gara-gara cuma urusan pay letter lah, pinjol dan lain-lain. Dah, belum lagi hukum menjadi sebuah fenomena ketika hari ini ada berita besar abolisi dan amnesti. Ini ada apa di balik ini kok jadi begini sekarang ya? Bagaimana kisah Bang Dullah tentang Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Yang satu abolisi, yang satu amnesti. Di tengah menunggu gugatan atau naik banding dari dua kisah hukum ini, silakan Bang Abdullah Hamawa menyampaikan pencerahan untuk pendengar Radio Silaturahim. Tafadhal Bang. Ya, baik para pendengar Radio Rasul yang insyaallah dirahmati Allah SWT pada Jumat berkah pagi ini. Yang pertama soal integritas. Integritas ini berasal dari kata Inggris integrity, artinya menyatu. Kalau di dalam Al-Quran kita lihat ada kata integrity itu, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tatbi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kafah itu masuklah dalam Islam secara totalitas. Dan yang ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Itu kata Al-Quran. Berarti soal integritas ini ada soal pribadi dan soal setan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pribadi itu bisa melawan itu setan, maka dia berintegriti. Tapi kalau dia tidak bisa melawan setan, maka kemudian menjadilah setan. Di dalam Al-Quran itu saya biasa agak kaget-kaget melihat beberapa pejabat, beberapa tokoh, beberapa presiden atau mantan presiden yang sepertinya kok aneh begitu. Kok bisa begitu? Tapi baru saya ingat dalam Al-Quran itu saya perhatikan ada ratusan ayat yang mengatakan bahwa orang-orang jahat itu oleh setan dibuat apa yang mereka lakukan itu cantik, indah, baik seperti itu. Baru saya kemudian paham, oh iya, menjadi integritas pribadi dan kemudian itu ada lawannya yaitu setan dan iblis yang merupakan wakil dari jin ketika masih bersama-sama dengan para malaikat di surga, itu memang sudah berjanji kepada Allah bahwa engkau sudah menyingkirkan aku dari surga, sudah memberikan saya laknat maka saya akan mengganggu, menggoda dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, iblis seperti itu. Jadi memang tugas setan, tugas iblis seperti itu. Nah, iblis itu makhluk yang murka kepada Allah. Tapi kemudian dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi itu setan itu ada yang dari jin, setan itu juga ada dari manusia. Nah ini problemnya adalah karena setan itu juga dari manusia, kita anggap biasa saja. Dalam konteks ini saya mau ingatkan kepada para pendengar tentang masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang itu dalam restorasi Meiji itu luar biasa. Dulu Jepang itu ya seperti katakanlah masyarakat jahiliyah begitu kalau di dalam Islam seperti itu. Tapi ketika Meiji menjadi kaisar, dikenal dengan restorasi Meiji, maka kemudian hanya 3 hal yang dilakukan oleh restorasi Meiji. Yang pertama, secara fisik itu disuruh minum susu, makan taito. Nah, kemudian Taisho itu olahraga. Jadi saya tahun berapa ya, 81 kalau tidak salah, pernah ke Jepang
Saya memang lihat itu di jam 6 pagi sampai jam 7 pagi di seluruh kantor-kantor itu orang lagi olahraga, senam kalau kita senam lah seperti itu. Itu apa namanya? Jadi taekwondo seperti itu. Kemudian apa namanya? Susu untuk badan, kemudian taekwondo untuk otak seperti itu. Itu satu program secara fisik. Kalau katakanlah misalnya seperti makan gizi seperti sekarang, begitu. Nah, tapi makan gizi ternyata kemudian banyak yang sakit, banyak yang apa namanya, yang keracunan dan macam-macam seperti itu. Kemudian apa namanya bahan-bahan makanan itu juga dibawa pulang oleh tukang masak seperti itu saya juga lihat seperti itu. Nah itu. Nah yang kedua, Meiji memberitahu kepada masyarakat Jepang itu mereka yang anak-anak muda pergi sekolah ke luar negeri, kemudian tanda petik curi ilmu yang ada di sana, bawa ke Jepang, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, kemudian diterapkan seperti itu. Sehingga kemudian dalam konteks itu disampaikan pertama bagaimana bersaing dalam belajar, kemudian bersaing dalam mencipta, ketika bersaing di dalam nasionalisme. Jadi bersaing dalam belajar itu yaitu kemana-mana mereka pergi kuliah di luar negeri, di Eropa, di Amerika, kembali mereka bawa ilmu-ilmu itu kemudian disampaikan ke dalam masyarakat Jepang. Yang kedua, bersaing dalam mencipta. Bersaing dalam mencipta itu maka kita lihat di dunia ini Jepang yang luar biasa, ada Honda, ada Suzuki, ada apa Toyota, ada macam-macam lah itu mobilnya, motornya juga begitu, kemudian alat-alat apa namanya pertanian juga. Sampai di Amerika itu orang Amerika pagi hari buka mau minum di kulkasnya Jepang apa namanya. Kemudian mau pergi kantor naik mobilnya Jepang karena mobil Jepang kan kecil, mobil Amerika kan besar. Jadi mereka mau yang mudah di jalan pakai mobil yang kecil seperti itu. Jadi itu bersaing mencipta. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bersaing di dalam nasionalisme. Bersaing dalam nasionalisme. Orang Jepang, profesor doktor, bisa berbahasa Inggris baru belakangan ini. Dulu profesor doktor waktu saya ke Jepang tahun 81 itu profesor doktor nggak bisa bahasa Inggris. Karena begitu apa namanya nasionalismenya itu, kemudian bahasa Jepang seperti itu. Itu pride, kebanggaan mereka seperti itu. Sampai saya waktu di Malaysia saya ditanya, orang Indonesia itu aneh katanya, dijajah Belanda 3,5 abad, tapi kok mereka pandai bahasa Inggris, tidak pandai bahasa Belanda seperti itu. Itu kata orang Malaysia, ngeledek orang Indonesia seperti itu. Jadi nasionalisme dijadikan kaisar sebagai simbol nasionalisme, sehingga kemudian apa yang kita kenal dalam Perang Dunia Kedua itu Bushido. Bushido itu adalah mati demi kaisar, seperti itu. Jadi pesawat terbang itu dimasukkan di pilot itu masuk ke dalam terobong kapal apa namanya Indo ke Amerika itu hancur. Dia mati pilotnya tapi kapal itu hancur, kapal laut seperti itu Bushido. Nah karena itu ada satu buku dulu yang disebutkan bahwa kalau orang Jepang itu masuk Islam dia menguasai dunia. Kenapa? Karena Bushido itu untuk kaisar, dalam Islam namanya jihad. Jihad mati untuk Allah. Jadi kalau dari Bushido kaisar pindah ke Allah, maka Jepang menguasai dunia seperti itu. Ya, jadi ini soal integritas. Karena itu maka kita lihat ada seorang Menteri Keuangan Jepang beberapa tahun lalu, dia diketahui makan di restoran yang mahal. Itu saja kemudian ketika wartawan tahun dipublikasikan, terus menteri itu mengundurkan diri dari apa namanya, dari jabatan Menteri Keuangan Kabinet. Padahal dia makan dengan uang sendiri apa saja, tapi tidak memberi pelajaran bahwa dia bagaimana masyarakatnya seperti itu, apa namanya seperti itu. Nah itu soal integritas. Sehingga Indonesia ini problemnya di situ. Jadi pertama soal pendidikannya tidak melahirkan apa namanya daya saing, kemudian literasi kita itu nomor 5 di Asia Tenggara, literasi apa namanya baca. Kalau saya perhatikan di Jepang itu dalam kereta api tidak ada berisik. Kenapa? Semua orang baca masih koran baca surat kabar koran, apa namanya, apa duduk, apa berdiri, bahkan sampai jalan. Saya lihat dari kereta api pergi ke kantor sambil jalan itu baca surat kabar itu. Jadi literasi itu luar biasa. Padahal dalam Islam itu wahyu pertama itu baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti itu. Jadi berarti persoalan pendidikan kita harus perbaiki. Jadi kalau Gubernur Jawa Barat memasukkan anak-anak bermasalah ke
ke Tentara. ke Barak, ke barak, tempat barak. polisi, barak polisi belakang tentara, itu indikator bahwa pendidikan kita gagal kan seperti itu, sehingga tidak pandai menari, lantai disalahkan. Jadi bukan soal pendidikan diperbaiki, tapi kemudian melakukan hal yang kemudian sia-sia seperti itu. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa anak-anak itu nakal? Karena guru tidak lagi memperhatikan mereka. Kenapa guru tidak memperhatikan mereka? Karena kalau guru marahi, guru kuping telinganya dia dicubit, guru marahi bentak, dia lapor orang tuanya. Dia lapor orang tuanya, maka guru itu dilaporkan ke pengadilan, ke kepolisian, kejaksaan. Maka guru akhirnya berpikir, ya sudahlah, mau apa terserah. Banyak di tahanan guru sekarang, betul. Iya, dulu waktu Mas Ihsan atau saya waktu di SD itu, itu luar biasa. Lihat guru itu kita takut betul, kita hormat sama guru seperti itu. Jadi itu soal integritas. Karena itu saya mau tutup tentang soal integritas ini. Para pendengar kalau sempat akses ke Google, cari buku saya yang tentang integritas, yaitu judulnya itu adalah Integritas, Kejujuran, Menyemai Kejujuran Melahirkan Kesuksesan dan Kebahagiaan. Jadi ada orang sukses tapi tidak bahagia, tapi yang penting itu adalah sukses dan bahagia, karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Banyak orang sukses jadi presiden, tapi kemudian akhirnya dicerca, semuanya. Jadi sukses tapi tidak bahagia untuk apa? Sukses tapi tidak bahagia seperti itu. Kemudian dipersoalkan senjatanya, mau dilengserkan itu tidak bahagia seperti itu. Itu tentang integritas. Yang kedua Mas Ihsan, tentang bansos. 603.000 rekening bansos. Saya juga bingung, tahu-tahu tetangga saya dapat panggilan dari kantor pos, terima 600. Lah, Anda kan bukan orang miskin. Tapi itulah data kita ini luar biasa. 47,9 triliun uang yang bermasalah di judi online. Ini ada apa negeri ini? Jadi dibikin budaya judi. Apakah sebuah pertempuran lain setelah narkoba dan juga korupsi? Bagaimana Bang Dullah ini? Jadi kenapa orang happy atau cenderung untuk judi online? Karena mereka anggap bahwa itu mudah sekali seperti itu. Sama juga dengan pinjol. Pinjol itu cuma kasih KTP, terus kemudian tidak ada katakanlah yang dianggukan begitu, sehingga seperti itu. Sehingga dengan begitu maka dia perlu uang cash itu cepat karena dia tidak punya penghasilan. Kenapa dia tidak punya penghasilan? Karena tidak punya pekerjaan. Kenapa tidak punya pekerjaan? Karena tidak ada lapangan kerja. Kita lihat kemarin di Jakarta, di Ciamis, di Jawa Barat, beberapa pekerjaan itu ratusan orang antri sampai seperti itu. Jadi itu problem. Padahal Mas Ihsan, kita punya hutan itu terluas ketiga di dunia, hutan tropis. Apa yang tidak ada di hutan kita? Itu pohonnya, tanamannya, kelapanya, sawitnya, dan seterusnya seperti itu. Itu saja kalau diolah buat lapangan kerja seperti itu tidak usah orang-orang Indonesia pergi ke Malaysia, pergi ke Hong Kong, segala macam. Itu hutan. Nah, belum lagi kita punya laut itu pantainya terpanjang kedua di dunia, yaitu sesudah Kanada. Dan itu ribuan pulau, ada 70.000 pulau lebih seperti itu. Pulau oleh koperasi, bukan oleh oligarki. Maka kemudian menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, maka potensi laut kita itu 20.000 triliun satu tahun. APBN kita itu cuma 3.650 triliun Mas Ihsan. Nah, potensi laut kita itu 20.000 triliun satu tahun. Berarti dari laut itu saja sudah berapa APBN seperti itu. Nah, kenapa tidak bermanfaat bagi rakyat? Karena dikuasai oleh oligarki. Kemudian diekspor ke luar negeri semacam itu. Ketiga yang selalu saya katakan, kita punya tambang itu 17 jenis tambang terbanyak di dunia. Tambang itu kali dikuasai oleh koperasi, oleh BUMN, BUMD berdasarkan pasal 33 dan 45,
data-data di KPK selalu saya katakan di mana-mana, setiap warga negara dari luas 80 juta rakyat Indonesia itu setiap bulan dapat 20 juta rupiah per bulan gratis tanpa kerja seperti itu. Nah, jadi ini sehingga lahirlah pinjol, lahirlah judi online karena mereka tidak punya penghasilan, tidak punya penghasilan, tidak punya lapangan kerja, karena lapangan kerja itu tidak diciptakan oleh kementerian, oleh pemerintah, sehingga begitu terjadi kondisi seperti sekarang. Jadi ada krisis korupsi, ada krisis narkoba, kemudian ketiga itu ya judi online itu sekarang. Masya Allah. Nah, oleh karena itu maka caranya adalah bahwa waktu saya masih di KPK itu 60% dana bansos itu fiktif. Jadi fiktifnya itu adalah bahwa katakanlah 100 orang di satu kecamatan atau satu desa, 100 orang itu yang real itu cuma 25 orang. 75 orang itu tidak ada, tapi kemudian masuk kepada pemerintah daerah atau orang pejabat itu, atau keluarganya, atau kelompoknya, dan seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran bansos itu. Maka kemudian tadi yang Mas Isa mengatakan tetangganya itu, dia orang yang tidak memenuhi syarat sebagai fakir miskin yatim piatu, tapi terima apa namanya bansos. Karena memang angkanya seperti itu dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Itu problem. Sehingga kalau misalnya perjanjian antara Prabowo dengan Trump bahwa data-data warga negara Indonesia bisa dikelola oleh Amerika, meskipun ada undang-undang yang mengaturnya, tapi teman-teman biasa bercanda. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana, tapi dikasih uang habis perkara seperti itu. Nah, jadi sehingga KUHP seperti itu, sehingga meskipun ada undang-undang tentang data-data pribadi, tapi kalau sudah misalnya 1 miliar, 100 juta, kemudian ya data-data itu bisa disalahgunakan. Nah, terjadilah dalam kasus bansos dan judi online seperti itu, Mas Ihsan. Masya Allah. Ya Allah. Betul. Terakhir Bang Dullah, terakhir urusan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Casto Kristianto, dan ada ribuan lagi yang akan antri. Apakah ini menjadi sebuah diskon atau memang ini menghindari Hang Heng Hong lebih jauh lagi dari kisah hukum dan titik 2 di atas itu? Silakan Bang Dullah. Jadi kita tahu bahwa kasus Tom Lembong itu adalah kasus politik, tapi diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga masyarakat menganggap ini proses penegakan hukum. Padahal itu persoalan politik. Kenapa? Pertama, Menteri Perdagangan sebelum Tom Lembong dan sudah Tom Lembong membuat hal yang lebih parah dari Tom Lembong, seperti itu. Jadi lebih parah lagi seperti itu. Tapi tidak diapa-apain. Kenapa? Karena mereka mendukung kekuatan, mendukung Jokowi dan seterusnya. Sementara Tom Lembong ini dalam Pilpres kemarin dia mendukung 01 Anies Baswedan. Maka kemudian diproses. Jadi itu persoalan pertama. Persoalan kedua, dalam putusan hakim saja, hakim sini mengatakan bahwa tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Nah, bagaimana tidak ada niat jahat kemudian itu bisa dijadi hukuman 4,5 tahun. Saya selalu menyampaikan hadis ini adalah bahwa kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak ikat ontanya jika dicuri maka dia tidak dihudud tapi ditazir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Dalam kasus ini tidak dipotong tangannya tapi tazir. Tazir itu putusan hakim. Kenapa? Karena hakim dengan pemahaman hakim itu kan bahasa Arab, artinya bijaksana. Dengan kebijaksanaan hakim itu dia akan menilai. Kenapa orang yang mencuri onta? Oh, dia dari rumah tadi belum sarapan. Oh, ini bulan tua. Atau dia belum punya uang apa segala macam. Dia lihat ada onta leluasa, maka kemudian dia curi. Ya, jadi dalam ilmu hukum di Indonesia itu, seseorang dinyatakan bersalah kalau minimal ada 2 alat bukti dan ketiga keyakinan hakim. Keyakinan hakim. Nah, jadi hadis tadi itu mengatakan bahwa putusannya oleh hakim. Hakim dia punya keyakinan tidak bahwa orang ini bersalah atau bersalah tapi karena terpaksa, maka kemudian bisa lolos, bisa hukumannya rendah. Nah, hakim sini mengatakan tidak niat jahat, maka sebenarnya hakim harus menggunakan keyakinan
hakimnya dalam yang dijamin oleh undang-undang bahwa dia bisa memutuskan bersalah atau tidak. Di dalam ilmu hukum di Indonesia dikenal lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, seperti itu. Nah, ketiga, disebutkan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara seperti perbuatan itu. Kalau ini saya setuju dengan hakim, karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak harus kerugian keuangan negara, tapi ketika terjadi pelanggaran hukum, kemudian terjadi kerugian keuangan negara yang mendatangkan keuntungan bagi orang lain, di pribadi atau korporasi, dijatuhi hukuman. Jadi Tom Lembong tidak dapat, tapi orang yang dapat. Tapi kan sudah dijelaskan bahwa dia tidak punya mens rea, tidak punya niat jahat, sehingga kemudian seperti itu. Mudah-mudahan di dalam banding nanti sampai kasasi, itu bisa hakim di tingkat banding, tingkat kasasi, mereka memahami konsep itu dan punya hati nurani, Tom Lembong bisa dibebaskan. Berbeda dengan Hasto. Berbeda dengan Hasto itu jelas ada mens reanya, ada niat jahatnya. Kenapa? Itu ada video yang dipunya oleh teman-teman KPK ketika siapa yang Harun Masiku. Harun Masiku itu dari luar negeri masuk ke bandara, terus kemudian pergi dari airport, terus kemudian pergi ke PT IKA di Bayoran. Kutat itu. Kebayoran seperti itu. Nah, itu ada di dalam data-data dalam CCTV KPK seperti itu. Maka teman-teman KPK itu lari ke sana, kejar dia, mau tangkap dia di PT IKA. Tapi kemudian ditangkap. Teman-teman KPK kemudian ditangkap dengan alasan kasus narkoba, kasus kebaikan narkoba. Saya bilang ini luar biasa. Saya 8 tahun di KPK, setiap 6 bulan itu sekali diperiksa orang KPK itu tentang narkoba. Jadi bagi saya aneh, mustahil orang KPK terlibat narkoba setiap 6 bulan. Itu pemeriksaan narkoba. Nah, kemudian di situ diketahui bahwa si Hasto ini terlibat. Nah, HP-nya disuruh itu dia buang segala macam. Nah, sehingga dan begitu, maka kemudian kenapa Hasto baru diproses sekarang? Karena waktu itu Firly itu orangnya yang melindungi PDP, karena orang itu yang melindungi Tito dan seterusnya, Firly itu, sehingga kemudian tidak diproses. Setelah Firly sudah diganti, baru diproses oleh teman-teman di KPK seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa ketika berapa waktu yang lalu, bulan lalu itu, kan Prabowo dengan Mega ketemu. Ketemu Prabowo aja supaya Mega ikutlah. Jadi sehingga tiga kekuatan bisa bergabung dalam kabinet ini. Mega memberikan syarat. Salah satu syarat yang diberikan adalah Hasto dibebaskan. Dan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau dilihat tuntutannya jaksa KPK dengan jaksa Tom Lembong, sama-sama 7 tahun kan? Sama-sama 7 tahun tuntutan jaksa, baik jaksa KPK maupun jaksa Kejaksaan Agung, 7 tahun. Tapi kemudian Tom Lembong dihukum 4,5 tahun, tapi Hasto dihukum 3,5 tahun. Jadi mestinya kalau memang normal sama-sama 4,5 tahun. Tapi kalau menurut saya, karena mens reanya dan fakta ada, maka kemudian Hasto harus lebih dari 7 tahun, harus lebih seperti itu. Berarti kita lihat ini dua-dua adalah kasus politik yang menggunakan hukum itu, sehingga demikian akhirnya ya persoalan-persoalan hukum akan menjadi permainan sandiwara, sehingga kemudian masyarakat menjadi apatis, maka terjadilah macam-macam persoalan yang ada di negeri seperti itu. Jadi sehingga apakah mau amnesti, apakah mau abolisi, yaitu lihat daripada sebagai kata penutup saya, bergantung dari perceraian antara Jokowi dengan Mega. Apakah talak 3 kembali lagi, talak 2 atau talak 1. Kelihatan sekarang gitu ya. Kalau talak 3 ya Hasto bahkan di tingkat kasasi atau banding itu dinaikkan hukumannya. Tapi kalau memang talak 1 atau talak 2 rujuk lagi, maka bisa amnesti, bisa abolisi dan seterusnya seperti begitu. Masya Allah. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini telah mewarnai kehidupan kita. Syukran Bang Dullah untuk pendengar di 12 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.